Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Inilah bagi kita waktunya bukan hanya untuk menuai semangat Paskah, tetapi menjadi pewarta Paskah. Maka yang harus kita gerakkan dalam hati kita adalah bersama-sama Kristus yang bangkit menjadi pewarta. Bukan hanya menikmati hasil Paskah. Tetapi menjadi pewarta itu susah. Benar sekali. Benar sekali. Menjadi pewarta itu memang tidak mudah. Tetapi tidak berarti tidak mungkin dilakukan. Pewarta itu hanya menyampaikan kabar. Tetapi siapa yang menumbuhkan iman? Tuhan sendiri. Bukankah itu yang dialami oleh pewarta-pewarta Paskah awali? Santo Paulus berkata, Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Kita adalah Paulus, kita adalah Apolos, yang bertugas hanya menjadi pewarta yang menanam, pewarta yang menyiram. Tetapi Tuhan yang menumbuhkan. Maka adalah salah besar apabila kemudian kita menjadi pewarta frustrasi kalau pewartaan kita tidak berhasil. Biarlah Tuhan yang bekerja menumbuhkan. Keberhasilan kita hanya diukur ketika kita berani menjadi pewarta, tekun menjadi pewarta, setia menjadi pewarta. Tuhan yang menumbuhkan. Bukankah itu juga yang dialami oleh ke-11 murid? Pilihan Yesus sendiri ke-12 rasul yang hilang satu. Maka Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15 menjadi pedoman kita dalam hal ini. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dan kemudian Maria Magdalena menyampaikan kabar ini kepada ke-11 murid itu yang sedang berkabung. Tetapi mereka tidak percaya. Karena itu kemudian Yesus menampakkan diri kepada dua orang dari mereka, yaitu ketika kedua orang dari mereka itu melakukan perjalanan keluar kota, yaitu ke Emmaus. Dan kedua orang itu pun menyampaikan kabar itu kepada para murid. Tetapi kesaksian Markus sama. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh Yesus kepada ke-11 murid yang tidak percaya itu? Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitan. Jadi rupanya ke-11 murid ini juga tergolong orang-orang yang tidak mudah percaya. Tetapi anehnya kepada orang-orang yang tidak percaya itu Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi rupanya justru Yesus memilih orang-orang yang tidak percaya ini untuk menjadi pewarta. Karena Yesus tahu sebetulnya bukan hanya saksi mata. Kalaupun ada saksi mata yang menjadi pedoman, banyak orang juga yang tidak percaya. Maka kita harus ingat apa kata-kata Paulus sendiri. Paulus hanyalah menanam, Apolos hanyalah menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Maka menjadi pewarta kebangkitan memang tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa dilakukan. Mengapa? Karena Tuhan sendiri yang akan melengkapi dan melakukannya. Dalam mewartakan kita hanyalah pembawa suara yang membuka hati orang untuk percaya. Allah sendirilah yang akan membuat mereka beriman. Mari kita ingat kembali kata-kata Paulus
Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Mari kita menjadi pewarta kebangkitan yang gembira, pewarta kebangkitan yang setia, pewarta kebangkitan yang tekun, karena kita yakin Tuhanlah yang akan membuka hati orang untuk percaya. Amin.